Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Novianti, kelas PAI 5B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang urgensi iman kepada hari akhir dan iman kepada hari akhir yang melahirkan sifat taat. Baik, terdapat pada Quran surat Toha ayat 15 dan Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari yang merupakan hari pembalasan kebaikan dan keburukan bagi manusia. Disebut hari kebangkitan karena tidak ada lagi setelah itu. Urgensi iman kepada hari akhir maksudnya adanya keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan berharap balasan di hari kiamat nanti. Berusaha menjauhi segala perbuatan maksiat seperti dosa, khawatir akan mendapatkan balasan pada hari itu. Selamatnya seorang mukmin dari kelezatan dunia demi kelezatan akhirat terdapat dalam Quran surat Toha ayat ke-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Tafsir Quraish Shihab. Surely the day of the end will come. I keep time, secret of men, and reveal to them only the nearness of the end of day. Sure, it is addressed in order to get back at that day. Each of them by what he is worth for, whether good or bad. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya dari manusia dan menampakkan kepada mereka hanya dekatnya hari kiamat melalui alamat-alamatnya supaya mendapatkan balasan di hari itu. Tiap-tiap diri itu dengan apa yang ia usahakan, apakah kebaikan ataukah keburukan. Hadis dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Bu'istu ana wasa'atu kahataina, yang artinya diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Maksudnya, maksud dari hadis ini mengandung makna bahwasannya aku adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lain sesudahku. Yang datang mengiringiku adalah hari kiamat, sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah selalu beriringan. Selanjutnya adalah kisah. Semua kaum muslim berkeyakinan bahwa dunia dan kehidupan ini akan berakhir. Akan datang suatu saat ketika manusia berkumpul di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan berkali-kali tentang peristiwa hari kiamat ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1-16. Dalam surat ini digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan. Ada wajah-wajah yang pada hari itu tuh ceria, cerah. Mereka merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Dia ditempatkan pada surga yang tinggi. Itulah kelompok orang yang di hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Tentang wajah-wajah yang tampak ceria dan gembira di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 hal. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Yang ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah.
Mari kita lihat diri kita. Apakah mata kita termasuk mata yang menangis di hari kiamat atau tidak? Dahulu dalam suatu riwayat ada seorang yang kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat dan pulang larut malam. Dari tempat itu dia pulang dalam keadaan sempoyongan. Di tengah perjalanan di sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seorang membaca ayat suci Al-Quran. Ayat yang dibaca itu berbunyi, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-16. Nah, sepulangnya dia di rumah, sebelum tidur lelaki itu mengulangi lagi bacaan itu di dalam hatinya. Kemudian tanpa terasa air mata pun mengalir di pipinya. Si pemuda merasakan ketakutan yang luar biasa, bergetar hatinya di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian ia mengubah cara hidupnya, ia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, beramal mulia, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di abad ke-11 Hijriah, dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf. Orang ini bernama Fudail bin Iyad. Dia kembali ke jalan yang benar karena mengalirkan air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang pernah bersalah dalam hidupnya, kemudian menyesali kesalahannya dengan cara membasahi matanya dengan air mata penyesalan. Mata seperti itu insya Allah termasuk mata yang tidak menangis di hari kiamat. Kedua, mata yang dipalingkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti telah kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang orang-orang yang akan dilindungi di hari kiamat. Ketika orang-orang tidak mendapatkan perlindungan, dari ketujuh orang itu, salah satunya diantaranya adalah seseorang yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan, tetapi dia menolak ajaran itu dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam mewakili kisah ini ketika dia menolak ajakan kemaksiatan majikannya. Mata beliau termasuk mata yang tidak akan menangis di hari kiamat lantaran matanya dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mata yang ketiga adalah mata yang tidak tidur karena membela agama Allah, seperti mata pejuang Islam yang selalu mempertahankan keutuhan agamanya dan menegakkan tonggak Islam. Itulah 3 pasang mata yang tidak akan menangis di hari kiamat, yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai wajah-wajah yang berbahagia di hari kiamat nanti. Baik, selanjutnya 3 poin. 3 poin pentingnya itu, yang pertama, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan berusaha menjauhi perbuatan tercela.
Poin yang kedua, percaya dan yakin kiamat itu akan datang, tetapi dengan waktu yang tidak dapat bisa ditentukan. Yang poin ketiga, lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah atau mengejar akhirat daripada untuk duniawi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.